teman-teman, perkenalkan nama saya Desi dengan NPM 2201 Nah, jadi saya adalah mahasiswi Universitas Katolik Santo Thomas, manajemen kelas 4E. Saya di sini akan menjelaskan mengenai langkah menghitung total biaya dan membuat grafik di mana ini untuk memenuhi tugas video pada mata kuliah manajemen operasi lanjutan oleh dosen saya Pak Riko Fridolen Sianturi. Berikut langkah-langkahnya. Nah, sebelum kita mengerjakan tugas berikut ini, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Hitunglah total biaya dan buat grafiknya berdasarkan data berikut ini. Data persediaan bahan baku dari minggu pertama ke dengan keempat dengan masing-masing fixed cost dan variable cost, serta jumlah unit sudah ditentukan. Kemudian, untuk minggu kelima sampai dengan ketujuh, unitnya bertambah 100 unit untuk masing-masing daerah. Sedangkan fixed cost dan variable cost datanya diambil dari minggu kedua. Nah, kita mulai dengan langkah yang pertama. Dan dengan langkah yang pertama yaitu kita mengerjakan minggu pertama dulu. Untuk mencari total cost, kita harus mengalihkan unit dikali dengan variable cost. Caranya yaitu kita buat sama dengan, lalu kita klik variabel unit dulu, terus kita kali ke variable costnya, lalu di enter. Nah, supaya nggak makan waktu banyak, kita tinggal tarik garis aja ke bawah. Nah, sudah dapat hasilnya. Lalu untuk minggu kedua sama, yaitu kita buat sama dengan, lalu kita klik unit dikali variable costnya, lalu di enter. Nah, kita tarik juga garisnya. Nah, sudah dapat. Sekarang untuk minggu ketiga sama, yaitu klik unit dikali dengan variable cost, lalu di enter. Nah, setelah itu kita tarik garisnya. Kita agak lebarin sedikit ya teman-teman, soalnya dia kurang. Oke. Nah, untuk yang minggu keempat juga sama, yaitu sama dengan, lalu kita klik unit, lalu kita kali dengan variable costnya. Nah, lalu kita tarik garis. Nah, sudah selesai. Nah, sekarang kita tinggal mencari yang namanya total costnya. Dari minggu pertama, yaitu total costnya, kita klik. Pertama kita buat sama dengan dulu, lalu jumlah dari unit yang dikali dengan variable cost itu diklik, lalu ditambah dengan fixed costnya. Nah, lalu di enter. Setelah itu kita tarik garisnya. Bentar ya teman-teman. Nah, kita tarik. Nah, udah. Untuk minggu kedua juga sama, yaitu sama dengan, lalu kita klik unit yang dikali variabel, lalu ditambah dengan fixed costnya, lalu di enter. Nah, lalu kita tarik garisnya ke bawah. Nah, sudah dapat. Untuk minggu ketiga juga sama, kita buat sama dengan, lalu kita klik yang fixed cost, lalu ditambah dengan unit yang dikali dengan variable costnya, lalu sama seperti yang tadi kita tarik. Ininya kurang ke sini. Oke, lalu untuk minggu keempat juga sama, yaitu sama dengan, lalu klik unit, lalu klik tambah, lalu fixed costnya, lalu di enterkan. Nah, kita tarik juga garisnya teman-teman. Nah, kita kembali ke soal. Nah, soal mengatakan untuk minggu kelima sampai dengan minggu ketujuh, unitnya bertambah 100 unit untuk masing-masing daerah, sedangkan fixed cost dan variable cost datanya diambil dari minggu kedua. Nah, kita yang harus kita lakukan yaitu kita copy dulu yang minggu kedua. Nah, kita buat di sebelah sini. Nah, tapi untuk yang unit variable costnya kita ganti, kita hapus dulu. Semuanya sama dengan total costnya juga dihapus. Nah, lalu setelah itu kita salin ini. Nah, itu kan untuk, nah kita buat di sini minggu kelima, yang ini minggu ke, nah yang ini minggu ketujuh. Nah, setelah itu kita ganti yang unitnya, kan ditambah 100. Ini tinggal diganti ke sini, ini juga tinggal diganti, ini juga jadi 600 ya teman-teman. Nah, begitu juga dengan yang ini kita ganti jadi 2100, sedangkan yang ini
jadi 1100, sedangkan yang ini menjadi 600. Nah yang ini juga sama, ini kita ganti jadi 2100 unit, ini menjadi 1100 unit, dan yang ini menjadi 600 unit. Nah langkah selanjutnya yaitu sama seperti yang tadi, untuk mencari unit dikali variable cost, yaitu sama dengan lalu klik unit, lalu dikalikan dengan variable costnya, lalu dienterkan, lalu kita tarik garis. Maaf ya teman-teman, dia agak susah gitu, nggak bisa. Coba kita kerjakan dari minggu yang ke-7 dulu, sama dengan lalu unit dikali variable costnya, lalu di enter. Nah lalu kita tarik garis. Ini kok nggak bisa ya teman-teman, sebentar ya. Oh ini dia bisa. Nah kita tarik, udah. Selanjutnya juga sama seperti yang tadi, ditarik. Nah tinggal yang ini, yaitu sama dengan lalu klik unit, lalu dikali dengan variable costnya, lalu di enter. Nah lalu kita tarik, lalu kita tarik garisnya. Nah setelah itu kita mencari total cost, yaitu sama dengan lalu kita klik dari penjumlahan unit dikali variable cost ditambah dengan fixed cost-nya, lalu di enter. Nah begitu juga caranya, kita tarik ke bawah. Yang ini juga sama dengan lalu klik unit, lalu ditambah dengan fixed cost-nya, lalu di enter, lalu kita tarik ke bawah. Aduh agak susah ya teman-teman, coba kita buat yang ini dulu ya. Lalu ditambah dengan fixed cost-nya, lalu kita tarik ke bawah. Nah ini juga kita tarik ke bawah ya. Nah setelah itu sebelum kita menggambar grafik, kita harus membuat tabel baru. Nah tabel baru itu berisikan tentang total cost dari minggu pertama sampai minggu ke-7. Nah langkah yang pertama kita tulis itu yaitu kita ketik dulu daerah. Nah lanjut di kotak yang berikutnya yaitu minggu pertama. Di sini minggu, coba ya, ini kita salin minggu kedua. Nah di sini kita kontrol 3, lalu di sini kita kontrol 4. Nah yang di sini juga minggu kelima. Agak susah deh ya teman-teman. Nah coba ini kita hapus dulu ya. Minggu ketiga itu memang nggak bisa. Nah setelah itu daerahnya apa aja? Nah daerahnya yaitu Karo, lalu 1000 Dolok, habis itu Simalungun. Nah dia kecil banget ya, kita geser. Nah setelah itu kita bold dulu, lalu kita klik kotak. Nah setelah itu kita salin semua total cost dari minggu pertama sampai total minggu ke-7. Nah caranya yaitu yang ini, tinggal diklik Ctrl C, terus di sini. Nah kita kesini dulu. Nah baru minggu kedua juga sama, Ctrl C, lalu kesini lalu ya. Lalu minggu yang ketiga kita salin juga. Nah habis itu
kita ke sini dulu. Nah, selanjutnya minggu keempat sama seperti contoh yang tadi cara pengerjaannya sampai ke minggu ke-7. Nah, caranya itu masih sama ya teman-teman. Nah, untuk minggu ke-6 kita caranya yaitu kita salin, setelah itu kita Ctrl C. Nah, setelah kita mendapatkan total cost-nya, selanjutnya kita akan membuat grafiknya. Nah, yang pertama itu yang kita lakukan yaitu kita salin dulu semuanya, lalu kita masuk ke insert, lalu kita klik yang ini. Aku geser ke sebelah sini aja supaya nampak ya guys. Lalu aku perbesar. Nah, aku geser ke sebelah sini. Nah, dari grafik yang telah aku dapatkan ini, yang telah kita kerjakan dari tadi, saya dapat menarik kesimpulan. Nah, kesimpulan yang pertama yaitu pada minggu ke-5 terjadi pertemuan antara Simalungun dan Tanah Karo dengan total cost berkisar antara 0 sampai dengan 500. Nah, yang ini ya teman-teman. Nah, ini. Nah, poin yang kedua yaitu pada minggu ke-5, 6 dan 7 ketiga daerah total cost-nya sama dan sejajar tetapi tidak memotong satu sama lain. Nah, ini 1, 2, 3 yaitu minggu ke-5, 6 dan 7. Nah, poin yang ketiga yang saya dapatkan yaitu dari grafik ini bisa disimpulkan bahwa harga yang paling normal adalah pada daerah Tanah Karo karena kenaikan harganya tidak terlalu tinggi hingga 2.500.000. Nah, hanya Tanah Karo kan. Nah, poin yang keempat yang saya dapatkan yaitu dalam kurun waktu 7 minggu ini dapat disimpulkan bahwa total cost yang paling rendah adalah Tanah Karo. Jadi, ini adalah kesimpulan yang saya dapatkan setelah mengerjakan soal ini. Nah, cukup sekian hasil video yang saya dapat berikan. Terima kasih.